Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man walahu, amma ba'd. Semua kita berniat di masjid ini untuk maksud mendekatkan diri kepada Allah supaya menjadi amal i'tikaf. I'tikaf itu berarti berada di masjid rumah Allah untuk maksud mendekatkan diri kepada Allah sehingga keberadaannya itu dinilai sebagai ibadah i'tikaf. Ada 40 menit menjelang waktu Isya. Masih cukup banyak waktu yang bisa kita manfaatkan meneruskan pelajaran kita dari kajian tadabbur ayat Al-Quran dari surah An-Nisa. Dalam catatan saya, di bulan sebelum Ramadan yang lalu, materi terakhir kita itu adalah ayat 59 yang mana ketika itu kita bahas tentang ayat kepatuhilah Allah, itu ati Allah wa ati Rasul ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudillah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Ayat itu dalam penjelasan dalam tafsir Al-Qurtubi juga menjadi inspirasi pemahaman tentang 4 landasan hukum syariat Islam. 2 pertama yaitu Al-Quran dan Sunnah berdasarkan narasi ayat ati Allah wa ati Rasul, itu kepatuhan kepada 2 teks ayat Al-Quran dan teks hadis. Sedangkan wa ulil amri minkum adalah prakteknya kepatuhan kepada ijma', itu yang menjadikan dasar rujukan hukum Islam yang ketiga. Dan ijma' itu bukan teks. Lalu dari ayat fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul, narasi ayat itu menghasilkan pengamalan umat Islam yang mana ketika ada perkara dalam kehidupan secara teks tidak ada di ayat Al-Quran dan tidak ada teksnya dalam hadis, maka ruh hukumnya dikembalikan kepada ayat yang ada atau kepada hadis yang ada. Dan inilah yang disebut dengan kegiatan qiyas. Dan qiyas itu hanya kepada 2 teks, yaitu qiyas terhadap teks ayat Al-Quran dan kedua qiyas terhadap teks hadis. Tidak ada qiyas terhadap ijma', apalagi qiyas terhadap fatwa. Enggak ada qiyas terhadap fatwa. Qiyas hanya yang menjadi rujukan hukum kita itu adalah qiyas kepada hukum yang secara nas itu bahasa Arab, teks bahasa terjemahan kita, secara nas ada di ayat Al-Quran atau hadis. Jadi tidak ada qiyas terhadap fatwa, qiyas terhadap ijtihad, enggak ada. Ini ayat ini padat sekali. Ayat yang kemarin kita bahas itu ayat 59. Bagi orang-orang yang sarjana hukum harus membaca tafsir ayat ini dalam dalam tafsir ayat Al-Qurtubi. Karena akan ditemukan di sana uraian Imam Qurtubi bagaimana akhir ayat itu menginspirasi konsep hukum dalam syariat Islam. Itulah 4 rujukan hukum yang muttafaq alaih. Adapun konsep-konsep rujukan hukum selain yang 4 itu seperti al-masalih al-mursalah, al-istihsan, ada juga a'malus sahabah atau amal ahlul Madinah misalnya, itu mukhtalaf fiha. Sebagian mazhab memakai, sebagian mazhab tidak memakai. Tapi yang 4 ini faktanya umat Islam menggunakannya. Faktanya begitu. Jadi semua masalah hukum kita dirujuk dulu kepada teks ayat Al-Quran, baru kepada hadis, baru praktek ijma'. Dan praktek ijma' itu sesungguhnya banyak sekali kita lakukan
Cuma kita nggak tahu aja kalau itu berdasar ijma. Cuma masyarakat Islam pokoknya beramal aja dah. Apa kata ulama dah lakukan, itu aja. Tapi masyarakat nggak tahu ini dari mana datangnya. Apakah ini dari teks ayat Al-Quran, apakah ini dari teks hadis, apakah ini dari ijma. Masyarakat nggak tahu, tapi nggak apa-apa, amalnya sah, amalnya tetap sah. Jadi beramalnya atas dasar apa? Meniru, nggak apa-apa, cukup gitu ya. Meniru orang yang berilmu maksudnya, karena kita mendapatkan ajaran ini dari alim, dari alim, dari alim, dari alim. Jadi bukan dari jahil, enggak, tapi dari alim ke alim. Nah, inilah konsep pengamalan ajaran Islam itu pada umumnya begitu. Jadi setiap kita beramal itu, kalau ditanya masyarakatnya satu-satu, apa dalilnya kau lakukan itu? Nggak tahu dia, nggak perlu, memang nggak wajib. Cuma kalau dia tahu ya afdol lah, bagus, lebih derajat berilmu ketimbang tidak berilmu. Inilah kenyataannya. Jadi nggak harus semua harus selevel ilmu. Apa yang dilakukan, kenapa ini harus dilakukan umat Islam? Nggak tahu dia dalilnya, nggak tahu, nggak apa-apa. Nggak tahu dia hadisnya ada nggak, nggak tahu dia, nggak masalah. Tapi dari guru kami, ulama kami memang bilang begitu, ya sudah, memang begitu. Nah, terus tapi kalau alim, guru, syekh, dia nggak tahu ya nggak boleh, malulah umat nih, ya dia harus tahu. Makanya ada fakultas-fakultas Suludin, ada fakultas syariah, ada fakultas dicabangkan lagi jurusannya, jurusan tafsir, jurusan hadis. Untuk apa? Supaya mereka menjadi kader ulama yang akan menjawab masalah-masalah hukum di masyarakat. Nah, ulama-ulama ini basic ilmunya apa? Basic ilmunya teks gitu, nggak seperti sarjana IPB, nggak beda. Kalau sarjana IPB, ITB, kedokteran, itu basis penelitian, eksperimen, ya uji, try and error terus ya. Kalau ilmu agama nggak kayak gitu. Ilmu agama itu berbasis teks. Yang dikaji itu nggak jauh dari teks ayat Al-Quran, teks hadis. Habis itu baru membaca sejarah perjalanan hukum, bagaimana umat Islam menyimpulkan hukum dari teks ayat, dari teks hadis, sudah. Nah ini, jadi ayat yang kita bahas kemarin, ayat 59, memang temanya hukum, benar hukum banget, tema hukum itu. Jadi orang hukum ya harus tahu, orang mempelajari hukum Islam misalnya, walaupun dia bukan muslim tapi pengen tahu dia bagaimana konstruksi hukum Islam itu, ya ayat tadi masuk, ayat 59 itu masuk menjadi objek kajian orang yang ingin mengenal hakikat hukum Islam. Dari situ berangkatnya. Nah, ayat berikutnya ini kesannya sih berpindah, tetapi sebenarnya masih lanjutan dari ayat kemarin, bagaimana respon orang umat Nabi Muhammad menerapkan hukum. Nah, ini ada sindiran. Ayat ini sih terkait umat di masa itu, di masa Nabi Muhammad masih hidup. Nah, kan kita baca ayatnya ini dari ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wama unzila min qablika yuriduna yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bih wa yuridu asy-syaitanu an yudillahum dhalalan ba'ida. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasuli ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa fakaifa idza asabatuhum musibatun bima qaddamat aydihim thumma ja'uka yahlifuna billah in aradna illa ihsanan wa tawfiqa. Ulaika alladhina ya'lamu Allahu ma fi qulubihim fa'rid anhum wa'izhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a biiznillah walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfar lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima.
Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yahjidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Ayat 60 dari surah An-Nisa. Ayat ini secara makna harfiahnya begini. Alam tara, tidakkah engkau lihat kepada siapa yang ngomong? Kepada Nabi Muhammad. Muhammad, kau lihat enggak? Apa yang mau dilihat? Ilal ladzina yaz'umun. Ada orang-orang tuh dia kira menurut perasaan dia. Yaz'umun itu beda dengan zon. Kalau zon itu mengira lebih kepada positif. Kalau za'ama itu keliru gitu. Salah membaca hakikat sesuatu itu za'ama. Tidakkah engkau perhatikan orang-orang itu? Nah, di tafsir itu dijelaskan siapa yang disindir di situ. Ayat kan sering tidak menyebut nama, tidak menyebut grup, tapi ya di saat ayat itu turun, Nabi Muhammad ngerti, orang yang mendengar ayat ini dibaca juga tahu si anu tuh yang disindir tuh, ngerti itu. Makanya perlu kita membaca kitab tafsir, karena di tafsir itu dijelaskan siapa yang disindir di situ. Nih, wa nazala lamma ikhtasama yahudiyun wa munafiqun. Jadi terjadi sengketa hak, ada berebut tentang hak sesuatu. Yang satu mengatakan aku itu hakku, yang satu mengatakan itu hakku. Itu siapa penengahnya? Ini dua orang ini Yahudiyun wa munafiqun. Yahudi ya status dia di warga bukan pengikut Muhammad. Memang dia masih warga Yahudi. Kan di Madinah itu banyak, ada berapa desa Yahudi, tapi bergaul biasa. Sengketa hak. Nah, Yahudi ini clear, dia Yahudi memang, dia enggak. Nah, yang satu lagi ini munafik. Munafik ini artinya dia sudah bilang di masyarakat, aku ini sekarang follower Muhammad loh, gitu. Artinya dia pengikut Muhammad, muslim lah ibaratnya. Cuma itu ternyata enggak orinya enggak kayaknya, makanya disebut munafik. Di sini ikhtasama yahudiyun wa munafiqun. Bersengketa haklah antara dua pihak ni. Fada'a al-munafiqu ila Ka'b bin al-Ashraf. Jadi si warga Yahudi, si warga munafik ini yang tadinya dia mungkin Yahudi, biasanya kebanyakan warga munafik itu kan Yahudi. Tadinya dia masuk Islam, mualaf ceritanya. Tapi ya mungkin kalau dia mualaf itu karena ada kepentingan aja, ya lagi karena Nabi Muhammad ini lagi viral-viralnya, lagi populer-populernya ini. Populer banget, terusnya pengikutnya drastis, followernya naiknya cepat gitu di Madinah. Maksudnya waktu di Mekah lama ya, nambah-nambah follower. Kalau di Mekah pas masuk ke Madinah, followernya banyak gitu ya. Orang-orang Yahudi ini ikut-ikutan juga lah. Ada sebagian ini yang diceritakan nih, ada yang Yahudi tetap dalam keyahudiannya, ya kan ya. Yang munafik ini malah ayo kita minta sebagai hakim di antara kita, sebagai jurinya kepada Ka'b bin Ashraf. Dia padahal dia muslim. Padahal dia muslim, kan secara di atas kertas kan dia mualaf. Dia kan seharusnya harus mengajak perkara dia kalau seandainya sengketa, ayo ke imam kami Muhammad. Seharusnya kan begitu. Ini enggak. Ayo ke guru kita yang lama. Gitu. Ka'b bin Ashraf. Liyahkuma bainahuma wa da'al yahudi ila nabi. Padahal Yahudi sendiri, enggak, kau kan sudah pengikut Muhammad, aku enggak mau. Masalahnya ayo kita ke Muhammad. Kata yang Yahudi malah lebih percaya kepada Muhammad ketimbang ke Ka'b bin Ashraf. Fa'atayahu faqudil yahudi. Datanglah dua orang ini. Oke, kalau gitu ke Muhammad ya. Oke. Mungkin si bapak ini kali, Muhammad kan ini saya kan followernya, pasti saya dibelanya. Mungkin begitu pikirannya. Datang ke mereka berdua, divonis oleh Nabi Muhammad yang berhak Yahudi ini. Kesal betul lah bapak nih. Apa gunanya aku pengikut Muhammad kalau akhirnya aku dikalahkan dalam ini. Akhirnya datang lagi mereka kepada Umar bin Khattab. Fa'ataya falam yardul munafik, enggak ridho dia. Aku enggak cocok lah kalau kayak gini, enggak benar nih. Padahal apa gunanya aku follower dia kalau aku dikalahkan. Mungkin begitu teorinya kali. Jadi dikiranya mungkin masalah keputusan itu tergantung masalah kalau follower dimenangkan, kalau enggak follower dikalahkan. Mungkin gitu kali dipikirnya kali ya. Padahal Nabi Muhammad memutus perkara itu ya atas dasar
keadilan dari Allah. Masa enggak ridho dia dengan keputusan Nabi Muhammad? Oh, datang pula mereka lah, ayo kita gini ke Umar bin Khattab. Mana tahu Umar, dia juga dikenal orang yang adil. Ya mana tahu, berharap jugalah dia macam kalau bahasa dunia pengadilannya kan dia macam naik banding lah itu. Nabi Muhammad banding dia dari Nabi Muhammad. Wah, datang ke Umar bin Khattab dijawab ataya Umara fazakara al-yahudiyyu zalika faqala lil munafiqi kadzalik faqala na'am. Apa vonis Nabi Muhammad kemarin pada saat datang kata Nabi Muhammad, warga Yahudi ini mana? Dia yang berhak, aku enggak. Memang begitu. Ditanya, oh warga Yahudi, benar Nabi Muhammad memvonis kau yang berhak. Iya. Terus kau masih enggak puas kau dengan keputusan Nabi Muhammad, ku bacok kau nanti katanya. Ya, bahasanya faqatalahu. Kita enggak yakin langsung dibacoknya sih, cuma masalahnya diserangnya. Kau nih siapa kau sebenarnya? Nah, ibaratnya marahlah Umar bin Khattab. Udah. Inilah yang disindir di ayat ini menurut data asbabun nuzul yang diberitakan oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli dalam tafsir ayat An-Nisa ini ya. Jadi sindiran ayat itu begitu. Tidakkah kau perhatikan wahai Muhammad, orang-orang yang dia kira dia udah follower Muhammad, mereka beriman bima unzila ilaik, yang diturunkan kepadamu, wa ma unzila min qablik, yang diturunkan kepada sebelummu, Taurat, Injil gitu ya. Yuriduna ay malah itu orang memilih untuk datang ke Togut. Nah, di siapa ayataha kamu ila Togut, dimaknai dalam Togut itu siapa? Togut itu al-kasirut tughyan wa huwa Ka'b bin Ashraf. Ka'b bin Ashraf ini siapa di Madinah? Dia tokoh religiusnya, tokoh religinya orang Yahudi. Jadi ada tokoh religi seperti itu, ada. Macam kiai-kiainya lah, ya. Macam tuan guru besarnya, ya. Namanya Ka'b bin Al-Ashraf. Ulama dia nih. Tapi ternyata ini orang tingkat permusuhannya kepada Nabi Muhammad dahsyat sekali. Nah, ini yang disindir dalam ayat Al-Quran. Togut nih orang. Togut di situ. Kenapa? Kasirut tughyan. Ya. Tughyan togo itu bisa bermakna sombong, ya. Togo juga kadang dimakna sesat dari kebenaran. Itu orang yang disindir di sini. Wa qad umiru ay yakfuru bih, padahal warga Yahudi sendiri dalam kitab Tauratnya tidak boleh berhakim kepada togut itu. Wa yuridu syaitan ayudillahum dalalan ba'ida, dan syaitan, ada sindiran kepada syaitan di sini ya, tentu kalau disebut dalam ayat Al-Quran kata narasi syaitan itu maksudnya sesuatu yang buruk. Dah. Syaitan ingin menyesatkan mereka sesat-sesatnya, sesat yang jauh, dolalan ba'ida. Sesat dari mana? Sesat anil haq, sesat dari kebenaran. Jadi ada sindiran-sindiran orang di masa itu terkait ayat ini bahwa kesetiaan kepada hukum Tuhan itu terbukti pada saat diuji, ya, ujiannya kesetiaan itu pada saat bertabrakan dengan kepentingan pribadi. Nah, di situ Pak. Sebenarnya enggak hanya Yahudi aja yang disindir. Ya, artinya kita ini pun bisa saja ketika dihadapkan kepada syariat, kalau di syariat kepentingan dia tidak terbela misalnya, ya lebih terbela kepentingan dia di non syariah. Ya itu juga ujiannya. Tanda-tanda kesetiaan kepada syariat Allah itu ya kayak gitu. Kalau pakai hukum Tuhan aku enggak bisa leluasa nih, tapi kalau pakai hukum ini aku bisa bermain misalnya. Ini kalau ada arahnya ke situ berarti yang bersangkutan kalau seandainya ini dihadapkan dengan syariat Islam, inilah model-model kayak ginilah yang sering dipakai kepada keberpihakan. Jadi anti keberpihakan kepada syariat Islam, habislah orang itu dipakai alat tampar orang nih ayat nih nanti. Dasar togut kalian nih. Togut kau nih, kau beriman kepada togut nih. Dulu di Indonesia nih yang dimaksud togut itu dulu di Indonesia yang dimaksud togut itu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 kan. Tafsir-tafsir penceramah banyak itu menyindirnya ke situ, arahnya dibawanya itu. Ini togut modern yang kayak gini katanya. Karena dulu pernah ada kebijakan dari Presiden Soeharto mengatakan pokoknya kebijakan itu begitulah, asas tunggal namanya.
ceramah-ceramah panas tuh di mimbar, banyak orang yang dijemput itu. Zaman itu aku masih kecil, cuma dengar cerita-cerita ustad-ustad aja kalau ceramah, pada takut itu ceramah. Enak sekarang mau bilang togut mau bilang enggak santai aja. Memang zaman dulu kayak gitulah. Karena ya tapi apa benar togut? Ya itu diskusi, ulama-ulama juga pro kontra lah kita zaman itu kan. Pro kontra lah, ulama kaum muslimin pro kontra juga. Apa layak itu disebut togut? Setara enggak orang yang mendirikan negara ini dengan konstitusi seperti itu disamakan dengan togut yang disindir di ayat An-Nisa 60, gitu kan? Itu kan kalau sudah begitu konsepnya, orang-orang yang yang tidak melawan tentang menerima satu tunggal waktu itu udah Islam kafir, udah hitam putih ceritanya udah zaman itu. Minimal agak-agak halus dikit disebut munafik dah. Berat juga hidup di zaman itu kayaknya. Bagi anda ya awak ustadz zaman itu ngeri juga itu. Ya awak zaman itu masih kecil baru dengar ceritanya. Ya tapi dapatlah narasi-narasi di mimbar itu panas betul lah pokoknya. Pokoknya arahnya mau melawan negara aja. Dah itu. Ada pernah suatu masa di kita begitu. Ayat yang dipakai ya inilah. Ayat tamparnya begini. Boy, orang kalau sudah pakai ayat kan, waduh nggak bisa melawan, nggak ada hujah dia. Ayat Al-Quran masa dibantah pula ayat Al-Quran kita kan? Tapi apa togut kita ini? Apa penyembah togut kita ini? Itu diskusi itu nggak nyampe ke bawah. Tapi kalau di kampus diskusi enggak. Diskusi kalau di warung kopinya nggak kuat lah orang berargumen. Tapi coba dibawa ke kampus nggak kayak gitu, nggak setogut itulah, gitu maksudnya ya. Nggak setogut itulah. Ormas juga nggak setogut itulah. Ya, jadi tapi ada memang gerakan-gerakan yang memang menampar tokoh-tokoh dengan ayat ini, dibilangnya togut, dan ngeri loh itu kalau disebut ayat ini yang disebut itu, orang itu berarti bukan beriman dong, kafir dong kalau kayak gitu. Bukan pengikut Muhammad. Wah ngeri juga kayak gitu. Apa kayak gitu sebenarnya? Nah ini ya, tapi bahwa ayat ini menyindir yang bersangkutan betul, menyindirlah dia, gitu ya. Nah ini sindiran-sindiran ayat ini kita juga tetap apakah ayat ini hanya berlaku kepada Ka'ab al-Ashraf, nggak berlaku kepada pengikut Muhammad yang lain? Karena yang disindir di sini kan bukan pengikut Muhammad, itu kan karena Ashraf orang Yahudi, memang dia orang kafir, memang orang munafik, memang yang disindir kayak gitu. Tapi apa mau disamakan pengikut Muhammad sekarang dengan orang itu? Nah inilah diskusinya. Matching enggak? Ya kan? Memenuhi kriteria enggak? Ya. Diskusi-diskusi itu hidup di kampus, tapi nggak hidup di warung kopi, nggak hidup juga kadang di diskusi di masjid, gitu. Akhirnya, nah kita lanjut ayatnya nih misalnya. Ini sindir masih ke orang yang tadi ya. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Apabila dikatakan kepada mereka, wahai orang-orang yang mengaku pengikut Muhammad, ayolah kita ke apa yang Allah turunkan dan kepada yang disampaikan oleh Rasul, artinya ayo kepada Al-Quran dan Sunnah, maka orang munafik itu akan menghalangimu. Yasudduna angka sududa, makna yasudduna itu ya'ridun, ogah mereka, nampak upayanya. Nah memang diskusi umat Islam Indonesia dari dulu ayat-ayat ini selalu masuk itu ya. Ini diajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, ogah dia, jangan kita berhukum kepada itu. Kita kan negara demokrasi, kenapa kita harus berhukum itu? Kita kan negaranya nggak mau negara agama, kan ada hukum. Tuh diskusi itu banyak tuh di tengah umat Islam. Tapi kenyataannya sekarang nih, kita nggak berhukum sebagiannya, semua enggak sih. Sebagian memang secara di atas kertas konstitusi memang kita nggak berhukum kepada hukum Tuhan untuk kasus-kasus seperti pembunuhan, menghilangkan nyawa orang dengan berencana, maling, berzina misalnya kan gitu kan. Nah itu nggak menggunakan hukum Tuhan memang kita.
Ya, yang tapi ada banyak menggunakan hukum Tuhan selain itu ya, seperti pernikahan, perceraian, bagi warisan, ya kan? Hukum-hukum tentang transaksi yang halal, makanan yang halal. Kita pakai hukum Tuhan. Iya, pakai hukum Tuhan. Hukum Allah maksudnya. Halal haram kita itu berbasiskan syariah, Al-Quran dan Sunnah. Pernikahan kita berbasiskan Al-Quran dan Sunnah. Perceraiannya begitu, bagi warisnya begitu. Urusan mengelola aset wakaf kita juga berbasiskan hukum Allah. Transaksi halal haramnya juga kita berbasiskan hukum Allah. Gitu. Ada. Tapi ada juga yang belum gitu kan. Ini faktanya ya, itu faktanya. Fakaifa idza asabathum musibah. Fakaifa idza asabathum musibah. Bayangkan Muhammad, seandainya nanti apabila menimpa terhadap mereka musibah. Musibah itu uqubah. Uqubah di sini artinya sesuatu yang menimpa mereka karena pilihan mereka. Bima qaddamat aydihim. Karena pilihan mereka. Terus ja'uka yahlifuna billah. Terus mereka datang kepadamu Muhammad. Berarti kan masih menceritakan orang tadi nih. Itu orang yang tadi udah diminta berhukum kepada Muhammad, malah dia ogah mencari pemutus perkara yang lain. Gak mau dia berhukum kepada Nabi Muhammad. Itu Muhammad kan akhirnya kan ketahuan orang itu. Ini nanti datang dia kepadamu, yahlifuna billah. Mereka akan bersumpah atas nama Allah. Ini tipe-tipe orang ini pas ketahuan nanti ininya nggak setia dengan sebenarnya, bermain dua kaki nih orang. Tapi pas ketahuan nanti ada alasannya itu Muhammad. Terus dia bilang apa? In aradana illa ihsanan wa taufiqa. Dia ada argumen itu Muhammad nanti. Kau ternyata bukan kau kemarin bilang pengikut Muhammad, tapi pas urusan perkara ini kenapa kau enggak datang ke Nabi Muhammad? Malah kau milih orang Yahudi itu. Jangan-jangan kau munafik kali. Oh enggak loh, maksud kami itu enggak itu. Nah, tetap ada pasti akan dia berargumen Muhammad. Maksud kami enggak kayak gitu. Aku datang ke sana itu. Nah ini, in aradana ihsanan wa taufiqa. Akan mereka bilang begitu Muhammad. Artinya dia akan berkelit. Dia tidak akan mau juga dikatakan munafik. Karena dia merasa aku enggak salah. Aku kan maksud aku begini. Apa yang dimaksud ihsanan wa taufiqa itu? Kami ke sana bukan mau mencari banding, cuma ingin mengangkat penengah, mana tahu bisa dimediasi biar kami sampai ke level keputusan secara kekeluargaan. Nah, inilah yang dia alasan yang akan dibilangnya nanti Muhammad. Jadi ketika dia datang ke Ka'ab bin Ashraf, dia datang kepada Umar bin Khattab, dan Umar bin Khattab marah gitu kan. Padahal ternyata enggak, dia bukan mencari mediasi. Dia bilang enggak, kami ingin ihsanan wa taufiqan. Nah, di tafsirnya ini dibilang ta'lifan bainal khosmain bit taqrib fil hukmi dunal hamli ala muril haq. Jadi tujuannya kami itu nanti bagaimana supaya dimediasi, bukan untuk. Jadi kan dalam berperkara antar perdata itu, ya perdata ini kasusnya memang Yahudi munafik ini kan perdata bukan pidana ya. Perdata artinya persengketaan hak. Memang ada dua cara. Pertama memang bisa mediasi. Mediasi itu artinya ada pihak penengah bercerita kau maunya gimana, yang ini maunya gimana. Lalu yang penengah mengusulkan gimana kalau begini. Nah, ini kalau sampai kepada deal, itu namanya mediasi, bukan perkara yang divonis gitu. Itu kesepakatan mereka akhirnya, itu islah. Ini yang dimaksud di sini. Kalau seandainya mereka itu ketahuan munafiknya Muhammad, pasti mereka akan menyembunyikan itu dengan cara enggak, maksud kami enggak itu. Kami bukan enggak ridho sama keputusan Muhammad, kami datang ke alternatif lain tadi itu karena ya ada opsi mediasi. Pasti dibilangnya begitu. Dengan alasan itu sehingga mereka tidak kentara di masyarakat sebagai munafik. Tapi Allah membongkar ayat ini. Zaman ini wahyu masih turun wahyu. Jadi orang-orang yang disendiri itu ayat Al-Quran. Makanya kadang kalau orang tak beriman, ayat Al-Quran itu bagi dia siksa. Artinya apa? Membongkar hakikat dia, kejelekan dia ketahuan. Nah, makanya Al-Quran itu bagi orang kalau dia beriman maka jadi rahmat, tapi bagi dia orang tak beriman jadi kutukan.
gitu. Nah, ini termasuklah ini dibongkar hakikat gerilya dia di tengah masyarakat. Nampak ketidaksetiaan dia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ke Nabi Muhammad, ke Al-Quran, ke Sunnah. Tapi disindir di ayat berikutnya kan, ulaikal ladzina ya'lamullahu ma fi qulubihim. Walaupun mereka berargumen Muhammad, berkelit, maksudnya bukan itu, Allah tetap tahu apa yang ada di hati mereka. Ini nasihat buat kita. Anda bisa menang di zahirnya, menampakkan Anda seperti orang yang setia, padahal di dalamnya tidak. Itu Allah tahu. Memang bisa dikalah, memang bisa kita mengelabui orang, bisa. Ayat ini nggak usah menganggap ini hanya buat Yahudi yang tadi, nggak, kita ini pun sama harus merasa tersindir dengan ayat ini. Kenapa? Karena salah satu adab mempelajari ayat Al-Quran, adabnya ya, adab mentadabburi ayat Al-Quran itu, kalau ada sindiran-sindiran keburukan di ayat itu, si muslim yang membaca ini adab dia sebaiknya dia merasa kayak aku yang disindir ini, pikirnya. Itu adabnya memang begitu. Pas giliran yang dipuji di ayat itu orang-orang beriman, lalu aduh jauh kali aku dari mereka. Itulah adab seharusnya. Jadi jangan sebaliknya. Pas ada ayat aku yang diceritakan di surga nih, pas ada neraka bukan aku itu. Kalau kayak gitu nggak ngefek Al-Quran tuh ke dia, gitu kan? Kayak gini pun misalnya ayat ini bilang Allah tahu apa yang di hati mereka, bukan mereka doang, kita pengikut Muhammad juga begitu. Artinya apa? Kamu hanya bisa menang di ruang zahir, betul. Kenapa? Kau pandai berargumen, kau pandai menyusun sebuah apa sehingga orang nggak curiga sama kamu. Tapi kalau memang aslinya kamu itu tidak begitu, Allah tahu, itu kan? Allah tahu. Ayat-ayat semacam ini banyak dalam surah An-Nisa. Yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna minallah. Mereka bisa bersembunyi dari orang, tapi mereka nggak bisa bersembunyi dari Allah. Itu teguran bahwa kesimpulan vonis pengadilan dalam persengketaan hak, ya kan, itu bukan akhir segalanya, bukan kebenaran yang sesungguhnya. Ingat, makanya kalau dalam bicara peradilan kita, ketika orang berdebat misalnya di ILC dulu gitu kan, apa inilah kebenaran material. Iya, memang kebenaran material itu fakta di pengadilan, betul. Ini saksinya, keterangan saksi begini, ini buktinya. Bahwa bukti dan saksi ini bisa direkayasa, bisa. Selama tidak bisa dibuktikan dia direkayasa, maka dianggap itu adalah kebenaran material namanya. Apa ini yang maksud kebenaran material? Ya kebenaran materi, kebenaran zahir, bukan kebenaran yang sesungguhnya. Memang bisa sesuatu itu sesuai, dia kebenaran yang sesungguhnya dan itu juga kebenaran material, bisa. Tetapi manusia ini banyak bodohnya, ya kan? Banyak bodohnya. Oleh karena itu kita dalam bersengketa hak, ada hadis Nabi Muhammad mengingatkan itu, orang-orang yang bersengketa hak, apalagi perdata, ya perdata sifatnya, pidana juga sama. Perdata misalnya entah dia tanahnya diserobot, kasusnya kan banyak itu, orang memang nggak punya dokumen tanah dia, memang udah di situ dia udah lama, tiba-tiba ada kekuatan besar dari atas, ternyata udah terdaftar atas nama siapa aja lahan itu. Tergusurlah warga ini, nggak punya kekuatan dia di depan pengadilan, menuntut dia ke pengadilan. Bapak tak punya histori tentang tanah, nggak ada dokumennya. Sementara PT itu gagah dia di pengadilan. Ini bukti kami pakai, ini menanglah dia misalnya kan. Pertanyaannya, kalau sayalah orang yang mewakili PT itu, saya tahu itu bukan hak saya tahu itu bukan hak perusahaan yang saya bela. Meskipun saya dimenangkan hakim, dalam hadis itu Rasulullah menyatakan itu jalan neraka bagimu. Jadi bukan kebenaran material itu sesungguhnya yang harus kau perjuangkan, kebenaran hakiki yang sebenarnya kau bela. Kalau kebenaran material bisa kita tipu orang nih. Jadi mulai karena itu orang yang bersengketa kepada aku, kata Nabi Muhammad, kalian minta aku sebagai penengah. Terus di antara kalian ada yang jago berargumen, ada yang sebagian tidak jago berargumen. Aku kan nggak tahu kasus ini, fakta yang kalian ceritakan ke aku, lalu aku vonis si A yang berhak, padahal sesungguhnya di ilmu Allah si B yang berhak. Maka ingatlah si A itu vonis yang dariku itu pun jangan kau kira itu baik untukmu, itu jalan neraka bagimu. Itu artinya apa? Orang kalau udah tahu dia tidak berhak,
Tak tahu dia, udah tahu dia tidak berhak, masih dia mencari jalan untuk supaya kesannya dia berhak. Nah, inilah yang disindir. Allah tahu apa yang di hati mereka. Karena apa? Manusia bisa ditipu. Apalagi masyarakat kita ini nggak banyak wawasan hukumnya, ya kan? Nggak banyak wawasan hukumnya. Nggak bisa dia mampu membayar pembela dia diberi pengacara yang akan, nggak bisa dia. Kalah dia, habis tanah dia, kalah sama PT, udah selesai gitu. Bahwa dia si PT ini melanglang, majulah dia, kesannya dia berhak padahal enggak. Gitu ya. Sama pidana juga begitu. Betapa banyak kasus, bukan dalam negeri, di luar negeri juga biasa. Orang divonis bersalah, ternyata setelah 30 tahun dia di penjara, ada bukti baru, ternyata bukan dia pelakunya. Tapi si orang yang pelaku ini nggak punya bukti, nggak bisa dia membela karena nggak ada saksi yang bisa ini dia dalam pengadilan. Banding kalah juga, banding lagi kalah. Karena apa? Kalah di kebenaran material. Makanya kita memohon diri kepada Allah, hindari pengadilan. Hindari pengadilan. Banyak kejahatan di situ. Itu. Belum lagi nanti penegak hukumnya. Penegak hukumnya banyak maslahat dia. Kalau bapak mau pengadilan, kalau bapak nggak punya duit, nggak ada yang bisa dikeruk dari kantong bapak, nggak diurusnya, ya kan? Nggak naik berkasnya, kurang. Kalau banyak duit, sengsara juga. Orang banyak duit diporotin juga sama pengacara, diporotin sama jaksa, diporotin sama polisi, habis. Dijanjikan nanti ada vonis lebih ringan, dijanjikan ini, dijanjikan tidak ditahan, macam-macam janjinya. Habis merana dia. Mau dilaporin, aku udah bayar mereka, kau nggak ada bukti, katanya. Kebenaran kau menuduh, ke penjara pula dia lagi. Habisnya diam dia. Kalah dia. Makanya udahlah, minta perlindungan kepada Allah, jangan sampai berkasus dah. Tuh, kenyataannya di proses peradilan kita tuh kayak gitu. Itu dunia tuh kayak gitu ya. Jadi jangan, masanya gini, janganlah bapak berpikir kita membayangkan seorang hakim yang adil, vonisnya seperti ilmu Tuhan. Mana ada? Mana ada? Udahlah, manusianya hakimnya pun. Makanya disebut hanya kebenaran material. Artinya apa? Faktanya begitu. Dah. Bapak mau gimana pun, oh ini pemilu ini tidak adil, oh ini segala macam, terserahlah. Bapak mengutuklah, tapi kebenaran material itulah yang, kebenaran material saja masih bisa digocek. Tahu digocek? Kayak main bola, digocek sama orang tuh. Udah ada kebenaran materialnya, masih digocek lagi. Ya kan? Bapak kasus kemarin polisi yang menembak itu kan, mau digoceknya kasus tuh. Cuma ada yang nggak mau, ada yang lebih jago gocek kali, kalah dia ketahuan yang sesungguhnya. Tapi digocek orang tuh, kasus tuh. Ibarat main bola kan, bisa. Itulah dunia pengadilan di dunia. Jangan anggap itulah ending segala, enggak, di akhirat masih ada lagi. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biiznillah. Setiap utusan Tuhan itu, semua utusan Tuhan, bukan hanya Muhammad saja, dari sebelum Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Isa, itu semua diutus Tuhan untuk dipatuhi, liyuta', untuk dipatuhi biiznillah. Atas izin Allah mereka diperintah oleh Allah. Artinya yang dipatuhi itu Allah, betul. Tapi Allah menyampaikan pesannya lewat utusan Tuhan. Utusan Tuhan itu dipatuhi juga. Jadi jangan dipisah antara Allah dan utusan Tuhannya. Satu paket itu. Jadi orang yang memisah Allah dan utusannya kafir. Ada ayatnya gitu kan. Wa may yushaqiqillaha wa rasul. Orang yang memisah, aku kalau sama Allah patuh, tapi kalau sama kamu enggak. Apa bedanya? Enggak bisa kau pisah antara Allah dan utusannya. Satu paket itu. Walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka. Ini orang-orang Muhammad udah ketahuan munafiknya, udah ketahuan dia itu kayak gitu, lemah karakternya, ternyata ketahuan dia. Tapi ja'uka, mereka datang lagi kepadamu. Ini orang-orang yang ternyata nggak setia sama kau nih, tapi mereka datang kepadamu. Terus
Fastaghfirullah, ya Muhammad, minta tolong, ampunilah, tolong aku, minta tolong dia, minta ampunkanlah, minta maaf gitu kan. Wastaghfirlahumur rasul, dan sang utusan itu pun memintakan ampun untuk mereka. Lawajadullah tawwabar rahimah. Tenang, mereka masih hidup kok, masih ada kesempatan diterima taubatnya. Tenang, mereka ini orang-orang, ini berarti kabar gembiranya kan. Udah disindir-sindir nih, ini orang-orang yang ketahuan di balik layar, di belakang Nabi Muhammad, ternyata mereka ini bukan setia dengan Nabi Muhammad, tapi ketahuan. Terus kalau mereka masih datang ke Nabi Muhammad, Muhammad aku minta maaf, Muhammad aku enggak, itulah aku lemah, aku kepentinganku terlalu besar kali yang aku mau sepertinya bermuka, tapi tolong minta ampunkan sama Allah. Serius dia, menyesal dia, dan Nabi Muhammad pun meminta ampunkan untuknya. Wastaghfar lahumur rasul, lawajadullah tawwabar rahimah. Akan Allah dapati, mereka dapati Allah itu tawwab, Allah rahim. Kasihan Allah sama dia karena dia ngaku salah. Bagus, karena masalah. Jangan dicap-cap munafik lagi, udah selesai, dia udah taubat dah. Taubat. Jadi sejahat-jahatnya dosa seperti munafik ini pun, asal mereka datang minta maaf kalau Rasul masih hidup. Tapi kalau sekarang Rasul nggak ada lagi, cuman apa Ustaz? Ya taubatlah. Taubat itulah solusinya. Taubat itu dibuka kesempatan sampai sebelum mati. Apa itu? Habis. Ya udahlah. Sebenarnya masih ada seru ayat berikutnya, tapi bulan depan aja lah. Ayat ke depan itu ayat HTI kata orang. Sering sekali dipakai sahabat-sahabat kita HTI itu memakai ayat ini buat alat pukul, ya kan? Tapi nantilah kita bahas. Ya. Kita sudahi dulu materi kita hari ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.